tes PCR untuk corona, juga beberapa istilah yang sering digunakan seperti pemeriksaan swab dan rapid test. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah teknik biologi molekuler yang populer untuk mereplikasi materi genetik secara enzimatik tanpa menggunakan organisme hidup. Singkatnya, teknik ini memungkinkan sejumlah kecil DNA diperbanyak berkali-kali lipat. Lalu dengan lebih banyak DNA yang tersedia, analisis menjadi lebih mudah dan akurat dibandingkan dengan jenis tes lain. Setelah serangkaian proses ini dilakukan, selanjutnya adalah membandingkan materi genetik sampel dengan materi genetik pada virus corona SARS-CoV-2 untuk mengetahui ada atau tidaknya virus corona pada pasien. Dalam melakukan tes PCR, mekanisme yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengambil sampel dari pasien dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab dilakukan dengan mengambil atau menyeka sampel lendir dari dalam pangkal hidung atau tenggorokan. Pengambilan sampel ini memang terasa sakit, tapi ini hanya sementara. Setelah sampel lendir ini didapatkan, sampel ini kemudian akan diuji dengan metode PCR yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Hasil tes ini memiliki akurasi yang tinggi dibandingkan dengan tes lainnya. Berbeda dengan tes PCR, ada salah satu metode lain yang juga digunakan untuk deteksi corona bernama rapid test. Rapid test adalah metode cepat untuk screening awal deteksi virus corona. Jika tes PCR membutuhkan waktu 1-3 hari untuk mengetahui hasilnya, maka rapid test ini hanya membutuhkan waktu 15 menit. Sampel yang digunakan pun berbeda. Sementara PCR menggunakan sampel lendir, rapid test menggunakan sampel darah. Rapid test akan mendeteksi antibodi yang ada di dalam darah ketika tubuh mengalami infeksi virus. Akan tetapi, akurasi dari rapid test ini terbilang rendah. Oleh karena itu, jika hasil rapid test positif, masih diperlukan pengujian lanjutan dengan metode PCR. Begitu juga jika hasilnya negatif, belum tentu itu negatif virus corona karena mungkin tubuh belum memunculkan antibodi. Hari ini saya akan cerita mengenai beberapa pengujian yang bisa dilakukan untuk penyakit virus. Saya akan cerita mengenai kelebihan dan saya juga akan cerita mengenai kelemahannya. Pertama, kita akan bicara dulu tentang PCR, Polymerase Chain Reaction. Kita udah bahas ini berkali-kali sejak awal. Pengambilannya lewat swab bisa, atau mau lewat jalur manapun juga bisa. Tidak hanya swab. Tapi sekarang yang kita bahas adalah uji PCR untuk deteksi virus melalui swab. Swab hidung atau swab tenggorokan. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa uji PCR lewat swab ini adalah untuk mendeteksi keberadaan virus. Keberadaan virus di mana? Keberadaan virus yang ada di hidung dan ada di mulut, bukan di dalam tubuh. Ingat ya, bukan di dalam tubuh loh. Di hidung dan di mulut. Sehingga uji PCR berdasarkan swab ini akan bisa mendeteksi keberadaan virus, benar, tapi tidak akan pernah bisa membedakan antara terpapar dan terinfeksi. Karena baik yang terpapar baru kena pertama, cuma ada di sini, ya kebaca positif. Sementara yang terinfeksi kalau udah kena parah, kemudian dia mulai ngeluarin, itu juga akan kebaca positif. Jadi uji PCR tidak bisa membedakan antara orang terpapar dan terinfeksi. Paling gampang kita lihat kalau dia sakit kemudian positif, ya mungkin dia terinfeksi. Tapi kalau misalnya cuma terpapar doang dan nggak sakit, nggak ada gunanya uji PCR. Gitu. Kemudian uji PCR ini tidak bisa membedakan virus hidup dan mati. Jadi kalau misalnya ada virus tersebar kemana-mana, kemudian kena sinar matahari, kena desinfektan, mati, jadi tinggal potongan-potongannya aja, dan kemudian kena ke tangan, mulut atau hidung gitu, karena satu dan lain hal, begitu di swab, dicek, akan kebaca positif. Dan uji PCR hanya bisa dilakukan dan juga hanya menentukan kondisi saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Kalau saat ini kita kedeteksi, kebetulan kita kepapar nih, kedeteksi, oh positif, ya hari itu saja positif. Besok bisa jadi lain lagi, kemarin bisa jadi lain lagi. Jadi kalau mau melakukan diagnosa, harus dilakukan
berdasarkan uji PCR saat itu dan juga uji kesehatan tubuh pada saat itu. Kita uji tes fisik total hari itu plus PCR saat itu mungkin bisa menunjukkan kondisi kita. Tapi kalau uji PCR-nya sekarang, uji badannya besok-besok, kemudian nanti dilanjut lagi swab tes, itu nggak bisa digabung. Impossible, mustahil. Harus belajar lagi mengenai cara diagnostik sebelum kita ngomong macam-macam gitu loh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Armen, biasa dipanggil Vina, dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Prodi Pendidikan Dokter. Saat ini saya angkatan 2018. Nah, saya diminta untuk beropini tentang swab dan rapid test. Nah, rapid test sendiri adalah metode untuk mengecek apakah di dalam tubuh kita itu terdapat virus atau tidak dengan cara ditemukannya antibodi IgG dan antibodi IgM. Nah, untuk sampelnya sendiri itu ada berbagai macam sebenarnya. Ada dari darah, terus ada swab tenggorokan, dan dari hidung. Juga bisa dari dahak juga bisa. Dan juga dari BAL. Nah, untuk si coronavirus sendiri itu menggunakan swab hidung. Nah, saya akan membahas swab hidung terlebih dahulu. Nah, untuk swab hidung sendiri sebenarnya stigma masyarakat yang saya dengar itu mereka sebagian besar tuh takut untuk swab karena mereka mendapatkan kabar bahwasanya ada yang hidungnya sampai berdarah, ada yang sakit, ada yang pokoknya hal-hal yang negatif seperti itu. Padahal nyatanya swab hidung itu tidaklah sakit, tetapi karena kurang mampunya tenaga kesehatan, kurang telaten dan kurang praktek mungkin, atau kurang latihan, itu menyebabkan si tenaga kesehatan menyebabkan si pasien ini merasakan sakit ketika di swab dan malah ada yang sampai berdarah. Nah, itu menyebabkan stigma-stigma negatif di masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mau untuk melakukan swab. Sedangkan untuk sampel virus coronavirus sendiri itu menggunakan swab hidung atau nasal swab. Nah, untuk rapid test sendiri itu sebenarnya dilakukan berulang kali dan tidak di tempat yang sama. Seperti misal untuk mengecek virus corona ini sekurang-kurangnya melakukan 3 kali pengecekan, dan itu bukan menggunakan rapid test tapi menggunakan PCR seperti itu. Nah, lalu untuk harga si rapid test untuk sekali rapid test ini saya lihat dan saya baca itu kurang lebih 650.000. Nah, untuk masyarakat kurang mampu, apalagi sekarang yang ekonomi yang mulai turun, masyarakat menengah ke bawah yang mulai mengeluh untuk sandang dan pangan mereka tidak tercukupi. Nah, walaupun ada yang gratis seperti yang dilakukan beberapa instansi pemerintah yang dilakukan di pasar seperti itu, mereka tidak mau untuk melakukan karena stigma tadi yang mereka rasa si swab hidung ini sakit seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Satribi Pratiwi. Saya mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Bengkulu. Pada kali ini, saya dimintai pendapat oleh rekan saya tentang penerapan rapid test dan juga swab test yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang kalian ketahui, rapid test ataupun swab test merupakan tes yang dilakukan untuk mendiagnosis virus corona. Di sini ada perbedaannya, yaitu yang pertama yaitu jenis sampel. Jenis sampel ini, jika rapid test itu menggunakan sampel darah, jadi darah kita diambil untuk tes ini. Kalau untuk swab test yang digunakan adalah lendir yang ada di tenggorokan kita. Yang kedua yaitu cara kerja. Nah, di sini rapid test menggunakan IgG dan
positif di rapid test itu tidak dapat kita tekankan pasien tersebut menderita virus corona atau COVID-19. Jadi apabila positif di rapid test, maka seseorang harus menjalani pemeriksaan lanjutan yaitu swab test. Nah, swab test ini dengan menggunakan metode lendir yang ada di dalam tenggorokan kita. Karena virus corona akan menempel di tenggorokan kita apabila virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Makanya harus menggunakan metode swab test tadi. Nah, apabila sudah dapat sampel dengan menggunakan swab test, maka kita akan lakukan dengan metode PCR. Nah, metode ini apabila dia positif, maka benar kita dapat memastikan orang tersebut menderita COVID-19. Yang ketiga yaitu lama waktu tes. Untuk rapid test itu bisa memakan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Sementara untuk swab testnya itu memakan waktu berjam-jam sampai berhari-hari. Selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan rapid test. Nah, untuk kelebihannya, rapid test ini mudah dilakukan dan waktunya cepat. Tetapi kekurangannya, hasil positif rapid test itu tidak dapat kita tegakkan sebagai diagnosa virus corona. Karena apabila seseorang positif di rapid testnya, maka dia harus melakukan swab test dan juga dengan metode PCR tadi. Namun apabila hasil negatif di tes rapid testnya, dia harus mengulang lagi sekitar 10 sampai 14 hari. Namun apabila tidak ingin mengulang tes lagi, dia harus mengisolasikan dirinya selama 14 hari. Karena IgG dan juga IgM yang ada di tubuh tidak langsung terbentuk pada saat seseorang itu terinfeksi. Jadi dia membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 7 hari sampai terbentuknya IgG dan juga IgM ini tadi. Jadi kalau seseorang menjalani rapid test hari ini padahal dia baru terkena COVID kemarin, bisa jadi hasilnya itu negatif atau disebut juga dengan negatif palsu atau false negatif, atau bisa juga akan menjadi positif palsu. Karena IgG dan IgM ini terbentuk bukan karena virus corona, tetapi bisa juga karena virus-virus lain. Jadi seperti itu. Setelah pengambilan sampel dengan teknik swab, maka akan dilakukan dengan metode PCR. Nah, metode PCR ini yaitu metode pencocokan antara DNA dan RNA yang ada di virus seperti tes DNA, namun ini khusus untuk virus. Kita gandakan atau direplika sebanyak mungkin dan disamakan dengan DNA dan RNA virus yang sudah ada. Jika benar-benar cocok dan sama, berarti seseorang benar-benar positif menderita COVID-19. Namun jika tidak cocok, maka seseorang dinyatakan negatif COVID-19. Menurut opini atau pendapat saya, rapid test ini kurang efektif karena tesnya sangat sederhana dan bisa saja menghasilkan negatif palsu. Kelemahan terletak pada waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi antibodi sehingga kalah cepat dalam mencegah penularan virus COVID-19. Rapid test ini hanya mendeteksi antibodi yang lambat terbentuk. Seseorang yang negatif penderita tidak terdeteksi dan tetap menularkan. Sementara itu, dia tetap tertular virus COVID-19. Jadi, seseorang tersebut terlambat untuk mendapatkan perawatan. Lebih baik melakukan tes PCR atau swab test karena hasilnya bisa kita lakukan untuk diagnosa virus COVID-19, tidak menggunakan tes rapid test. Tetapi karena masalah ekonomi mungkin, jadi masih banyak masyarakat melakukan tes rapid test massal. Walaupun sudah diketahui bahwa rapid test itu tidak terlalu efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang rapid test atau swab test yang dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya melakukan swab test atau rapid test sangat bagus dan baik. Dan itu adalah langkah terbaik dan tercepat yang dilakukan pemerintah pada saat ini. Bagaimana kita
tahu rapid test dan swab test sangat berbeda. Rapid test adalah pengambilan sampel melalui darah yang akan diuji di labor. Sedangkan swab test adalah pengambilan sampel melalui hidung sampai tenggorokan. Dan setelah itu diuji di labor dan hasil yang ditentukan. Memang banyak orang yang menolak melakukan swab test karena sangat menyakitkan bagi kita yang tidak pernah sekali melakukan swab test sebelumnya. Tapi kita sebagai masyarakat yang mematuhi pemerintah hendaklah harus melakukan swab test tersebut supaya kita tahu siapa saja orang yang terkena virus corona. Dan juga untuk membantu pemerintah mengurangi penyebaran virus corona yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Dan kita juga selalu harus mematuhi aturan pemerintah. Kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Nama saya Ririn, saya pegawai honorer di sekolah SD di kota saya di Pinggir. Saya akan memberikan pendapat saya tentang rapid test dan swab test. Baik, terima kasih saudari. Yang pertama itu, bagaimana menurut saudari tentang kebijakan pemerintah yang memperlakukan masyarakatnya untuk melakukan swab test sebelum pergi ke luar kota? Menurut saya, kebijakan pemerintah melakukan swab test atau rapid test sangat bagus sekali karena kita dapat mendeteksi keberadaan kasus COVID-19 ini. Kebijakannya dengan membuat pos-pos pemeriksaan di setiap perbatasan kota-kota yang ada di Indonesia ini. Mana kira-kira 2 minggu lalu saya pergi ke Sumbar, ada acara. Jadi di perbatasan itu kita dicek suhu. Kalau sudah cek suhu, baru kita diperbolehkan untuk masuk keluar daerah tersebut. Bagaimana kira-kira pendapat saudari tentang minimnya batas berlakunya surat rapid test dan swab test tersebut? Menurut saya sangat menyulitkan bagi saya karena saya kan sering keluar kota. Kalau misalnya rapid test itu kan pada umumnya cuman berlaku 3 hari. Apalagi kalau misalnya saya melakukan pekerjaan keluar daerah untuk menggunakan pesawat, kadang pesawat itu dia melakukan delay, jadi rapid test saya itu hangus, jadi saya kehilangan surat izin, sedangkan biayanya juga lumayan sangat mahal. Tetapi tidak lama ini pemerintah telah memberikan solusi yang baik dengan memperpanjang rapid testnya bisa hingga sampai selama 7 hari. Kira-kira apakah ada pesan dan untuk saudari kepada masyarakat Indonesia agar dapat berhentinya kasus COVID-19 ini? Menurut saya pesan yang harus kita untuk masyarakat yaitu yang pasti memberantas COVID-19 ini, mari kita patuhi semua protokol-protokol yang dilakukan pemerintah dan saling menjaga diri masing-masing dan menjaga kesehatan masing-masing agar kita terjauh dari COVID-19 seperti cuci tangan, terus dan lain-lain lah pokoknya. Yang penting untuk masyarakat Indonesia supaya kita terhindar dari COVID-19. Oke, terima kasih.